Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum kawan-kawan kopi saset semua dimanapun Anda berada. Ya, pagi hari ini diberi cuaca yang sangat terang. Ya, terang benderang. Panasnya sangat terik. Ya, ini membuat semua urusan menjadi lebih mudah ya, bagi ibu-ibu yang mencuci baju, yang menjemur kasur ya, agar lebih cepat kering. Ya, ini begitu juga yang Anda saksikan di hadapan Anda ini ya. Ini mereka bergerombol di bawah pancuran air yang sudah saya bersihkan filternya, yang kemudian mereka juga berada di bawah terik panas matahari ya, mungkin rasanya suweger ya, ada panas-panasnya, anget-angetnya, juga oksigen dari pancuran itu cukup banyak ya, sehingga mereka senang bergerombol di sana ya. Ini kemarin juga guyur hujan lagi ya, jadi airnya memang jadinya begini nih airnya ya, Anda lihat sendiri. Tapi saya tetap telaten untuk membersihkan filter. Jadi filter itu atau chamber itu salah satu kunci kesuksesan dalam beternak ikan yang jenis nila seperti ini ya, atau mungkin ada yang ternak gurame atau ikan-ikan yang lain ya. Tapi kalau lele nggak perlu lah, lele itu nggak perlu ada filter seperti itu, karena pasti cepat kotor, cepat bau. Yang paling bagus ya lele itu air mengalir. Jadi misalkan di daerah pegunungan, seperti kalau di Pekalongan itu daerah Paninggaran sana ya misalnya ya, itu ada yang sampai lelenya gedenya sampai 3 kiloan beratnya, itu gede banget itu untuk galatama ya, untuk galatama lele, lomba mancing ya. Ini kalau kita deketin nanti bubar ini ya, ikan-ikan ini kalau kita deketin nanti bubar, mereka membubarkan diri. Makanya adalah kita dari kejauhan aja, ojo medot nikmat ya, jangan memutuskan nikmat yang sedang mereka rasakan. Mereka pasti merasakan nikmat luar biasa, karena biasanya hujan terus ya, hujan juga nikmat bagi mereka. Nah, tapi ini saatnya berjemur. Jadi ada ikan yang berjemur juga ya, tidak hanya turis atau wisatawan mancanegara yang berjemur di Bali ya. Terkenalnya sumur, nggak tahu itu kok sumur itu apa, saya kok nggak paham ya. Itu ada yang berjemur di sana ya. Memang di daerah yang tropis seperti Indonesia itu, kalau sinar mataharinya juga bisa penuh ya. Ya, sekarang kalau musim mulai penghujan juga banjir ya. Jadi itu memang dinamika wilayah tropis, daerah tropis itu kalau enggak musim panas ya musim penghujan ya. Nah, sekarang ditambah musim durian, jadi dilihat, ditonton video-video yang lain itu menarik sekali ya. Ada bonsai durian, ada durian-durian super platinum, ada ya semacam durian-durian OC itu atau duri hitam ya, musangking, bawor ya, di situ super tembaga juga ada ya. Nanti kalau sudah mulai turun, sudah mulai panen ya, kita akan review ke sana langsung, terjun dengan tim penuh ya, kameramen juga ada, hostnya juga kita siapkan ya, seperti dulu waktu meliput di daerah Lemah Abang Doro, Kabupaten Pekalongan, itu mutiara durian
Di sana ada durian kesukaannya Bapak Ridwan Kamil ya, calon gubernur DKI. Itu sukanya durian keong mas, itu durian lokal dari Lemabang sana, yang duriannya kecil tapi pahit, pedes, juga ada manis-manisnya ya. Jadi bagi para pecinta durian, penikmat durian ya, jangan lewatkan ini proses-proses yang berlangsung yang dijadikan video-video amatir ya, itu perlu ditonton untuk stimulus. Nah nanti pada saat gongnya itu, pada saat panen, nah itu kami akan review ke sana insya Allah ya. Ya itu durian-durian dengan harga yang sangat fantastis ya, ada yang sekilo 500.000 itu, waduh, kalau 2 kilo aja udah 1 juta itu durian per durian ya, per durian, bukan per pongge atau per biji, bukan ya, tapi per buah ya. 1 juta misalkan, berani tak merogoh kocek sampai 1 juta untuk 1 buah durian. Hanya orang-orang yang nggak waras, kata teman saya itu ya. Artinya nggak waras itu dalam arti positif, nggak warasnya itu ya duit udah bukan ukuran, yang penting rasa adalah segalanya ya. Kalau saya karena mereview ya, insya Allah rasa yang saya utamakan adalah rasa membayar. Rasa membayar itu rasa membayar ya, artinya nggak usah membayar alias gratis, karena kami juga ini merupakan jasa ya, jasa untuk meliput, kemudian mempromosikan ya, memperkenalkan, juga menjadi ajang hiburan bagi yang menonton ya. Tapi ini mulai musim penghujan, jadi nanti tunggu sampai tanggal Mei-nya, nanti pasti kami usahakan ke sana. Insya Allah kami usahakan untuk meliput langsung bengkel durian dekat dengan Tugu Durian Karanganyar itu ya, 100 meter atau 200 meteran ke arah timur sana ya. Bisa nanti kita coba ke sana insya Allah ya. Di sana memang unik ya, ada durian-durian yang paling dari tanah itu hanya satu jengkal aja atau 1 kilan ya. Nah, padahal durian itu kan kalau dulu terkenalnya pohonnya tinggi, pohonnya besar, tapi sekarang durian sekarang paling di bawah 2 tahun usianya, usia pohonnya itu udah mau berbuah. Bahkan buahnya sampai di pohonnya, tidak hanya di batang atau cabangnya ya, tapi di pohonnya, jadi kayak buah nangka itu. Nah, ini ya, selain kami ini berdiskusi tentang perikanan, kami juga diskusi tentang peternakan ya. Ini peternakan teman saya belum jadi saya liput, ini ternak kambing Etawa ya, karena memang kondisinya jauh di Pemalang sana, Bodeh. Nah, sudah buka di Karanganyar, buka di Ndoro, tapi ada di Talun juga, tapi belum sempat saya kunjungi semua karena masih banyak kesibukan ya. Nah, kami diskusi tentang perikanan juga ya. Bahkan untuk perikanan itu tidak hanya ikan air tawar, kami juga usaha di bidang perikanan air laut, yaitu dengan menjaring ya, menjaring dengan perahu-perahu kecil. Perahu-perahu kecil itu jaringnya di pinggiran ya, nyari pinggiran. Tidak seperti KM Nusantara yang kemarin kebakaran itu, enggak, itu kan kapal-kapal harga 15 miliar itu yang kebakar, sampai 11 kapal besar itu. Alhamdulillah perahu kami aman ya, jadi tinggal nunggu nanti kalau ombak udah tenang, cuaca udah
tenang, nggak ekstrim. Nah itu kami mulai jaring lagi ikan manyung, kemudian ada ikan tengiri, ikan sumbal, ikan pelak ya, ikan kacangan. Wah itu macam-macam jenis ikannya banyak ya. Ikan gerik ya mungkin Anda jarang dengar, ternyata jenis ikan itu banyak banget. Tapi paling mahal sementara ikan pinggiran itu yang kami tangkap tengiri ya, per kilo sampai 58.000 waktu itu bulan-bulan September itu ya. Nah ini sudah November ya, nanti insya Allah di bulan 2 Februari nah, mulai bulan akhir Januari sampai nanti Februari itu mulai musim tengiri lagi ya. Jadi channel ini memang lengkap, ikannya ada air tawar, ada air laut. Tapi untuk yang air laut ya kami belum bisa meliput karena itu jalannya malam. Jadi berangkatnya jam 5 sore, pulangnya subuh itu udah masuk ke kongsi ya atau pelelangan ya. Nah di sana mulai ditimbang sesuai jenis ikannya ya. Kadang dapat ikan manyung itu yang beratnya sampai 6 kilo ya, lumayan. Ada yang 4 kilo ya, itu udah serem itu kalau dimakan orang-orang awam seperti kita ya. Das manyung itu kan sangat populer ya. Nah, di warung-warung ikan laut, gulai kepala ikannya itu untuk ikan manyung itu kan, apalagi yang super pedes ya, itu menarik sekali. Nah untuk yang sedang kita liput ini ya ikan air tawar yang jenisnya California. Ini nilainya nila California. Kami juga belum pernah mencicipi rasanya ya. Kita bubarkan coba mereka, kita deketin ya. Pembubaran massal rapat porek gak buyar-buyar itu. Wes gak ono panganane, gak ono ngombene, rapat terus gal dino, gak kesel takon. Ternyata mereka masih suka berjemur, jadi dideketin kayak gini pun gak bubar ya. Ya. Nih, jadi sangat menarik ya ketika kita bisa refreshing. Nah ini bubar nih karena saya terlalu dekat menghalangi panasnya. Nah ini udah bubar ya. Nah bubar. Nah kemudian ngadem tuh, lihat setelah panasan sekarang ngadem mereka ya, ngadem. Habis ini saya tambah air baru, kita nanti akan pasang instalasinya, kita berikan air yang baru. Seperti di video yang sebelumnya itu mereka lompat-lompat mengejar air yang baru ya. Jadi senang sekali. Kalau Anda masih ingat kawan-kawan, pada tanggal 17 Agustus itu saya membuat konten ya, kontennya adalah ikan yang melompat-lompat mengejar air yang baru ya. Ternyata mereka senang dengan air yang baru karena air yang bersih, air yang beroksigen tinggi ya. Memang sengaja kami keluarkan yang kotor tapi sudah dalam penyaringan, berarti ya sebenarnya bersih ya, tapi diganti atau ditambah dengan air yang baru. Konsepnya seperti di akuarium meskipun ini di kolam ya. Nah, itu ada mendekat lagi tuh ke pancuran ya. Ini lumayan lah buat refreshing setiap hari Sabtu Minggu ya. Ini sebentar lagi saya masuk ke kolam, ngambilin daun-daun yang ada di dasar kolamnya ya, sambil mungkin pasir-pasir yang ikut hanyut ya masuk ke dalam kolam. Ini saya masih pesan sama temen yang di laut ya, kalau ada di pinggiran karang-karang yang sudah pecah atau sudah lepas dari
koloninya ya, karena kan terumbu karang itu biasanya kan juga ada yang kena ombak terus akhirnya terkikis. Nah itu sampai ke pinggiran. Rencana akan saya tata di sini untuk dasar ya, tidak di semua dasar, hanya mungkin di pojok-pojok ya, untuk berkerumun ikan-ikan itu. Kalau enggak ya di toko-toko itu juga ada yang jual batu-batu karang ya, semacam dibuat kayak aquascape tapi di kolam. Nggak tahu nanti ini memang perikanan kami atau peternakan ikan kami ini syarat dengan eksperimen ya, karena memang ini nggak ada beban. Kalau orang nggak ada beban tuh enak. Ini video saya buat nggak ada yang nonton, nggak masalah. Banyak yang nonton, banyak yang like, alhamdulillah. Yang penting sampaikan, tunjukkan ya, bahasanya kan sampaikan, tunjukkan ya, untuk menghibur, untuk memberikan tontonan ya, bagi yang punya kuota lebih ya, kayak gitu. Nah seperti halnya waktu saya ternak kalkun ya, itu kan banyak orang yang menganggap aneh, wong ternak kok kalkun. Tapi karena tadi orang yang tidak punya beban, dia akan bisa berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemampuannya masih kurang, dia bisa terus-menerus belajar. Akhirnya peternakan kalkun saya berhasil. Ya, tapi sekarang sudah ganti lagi. Jadi untuk hiburan hidup itu biar nggak cemas, hormon kortisol itu biar hilang atau menurun. Hormon kortisol itu kan hormon penyebab stres. Nah, itu perlu dihilangkan dengan semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah ketika tadi menguras itu biru-biru itu ya, itu chambernya atau filternya, itu kan juga membakar kalori cukup banyak ya. Jadi semuanya itu untuk kesehatan jasmani dan rohani tentunya ya. Fisiknya sehat ya, psikisnya, jiwanya ikut sehat. Kalau orang nasionalismenya tinggi, malah bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya ya. Ya karena memang jiwa atau psikis itu sangat penting ya pengaruhnya. Orang yang sudah minus motivasi, dia akan tidur, dia akan makan banyak ya, dia mager ya, malas gerak ya. Tapi orang yang dengan motivasi yang tinggi ya, meskipun penglihatannya udah kurang, kemampuan fisiknya udah menurun, dia akan tetap bergerak, dia tidak mau mati, semangatnya tetap hidup, tetap menyala, tidak mau mati. Bukan mati jiwa raganya, bukan ya, bukan mati dalam artian meninggal, bukan, tapi mati itu semangatnya, motivasinya mati itu tidak mau. Dia pasti akan tetap kobarkan dalam dirinya. Nah, semangat semacam itu yang dibutuhkan, karena zaman sekarang itu memang aneh. Kadang orang sehat tiba-tiba kek mate, sedo, kasedan jati, pasuwargan. Kadang orang udah dioperasi sampai 2 kali, kepalanya dibelah, masih saja ngomel masih saja ngoceh di depan kamera ya, sambil memelihara ikan, memelihara kalkun ya, nggak mau menyerah dia ya. Itu adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Tanpa anugerah, tanpa rahmat Allah nggak bisa. Dia nyampingannya tiduran, nggak mau ngapa-ngapain, apalagi kok kerja, apalagi kok bermain basah-basahan di kolam ikan.
kotor-kotoran dengan bekatul untuk makan ayam atau kalkun, nggak mau. Tapi ini orang yang sedang bicara ini, alhamdulillah diberi pertolongan yang besar dari Allah. Ya, jadi masih bisa pegang samurai, masih bisa pegang mirah delima, masih bisa pegang keris-keris tosan aji, batu-batu yang bertuah ya, macam-macam. Nah, masih bisa juga meliput perikanan, peternakan, perkebunan, sampai kehutanan ya, diliput semua, sampai ke lautan juga. Nah, itulah yang digarisbawahi, tolong hanya satu, rahmat pertolongan Allah untuk hambanya. Jadi jangan ucapan dari saya, tapi dilihat. Kalau Anda melihat semua video-video dalam channel ini, insya Allah Anda akan merasakan betapa besar rahmat Allah, pertolongan Allah. Karena yang membuat ini orang yang sudah nggak waras. Artinya nggak waras itu udah nggak 100%, kondisinya sangat ekstrim ya. Ya, itu semoga bisa menambah motivasi, menginspirasi bagi Anda yang sehat walafiat ya. Yang tidak pingin cepet pikun ya juga lakukan, do the best ya. Apapun yang terbaik menurut kamu, lakukan saja. Yang penting tidak melanggar norma agama, yang penting tidak melanggar ketauhidan ya. Ya, insya Allah ada jalan ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sukses. Dah.